tanyakan, karena itu datangnya dari orang lain. Sekarang mari kita buat suatu kesepakatan untuk kelas kita yang didasari oleh keyakinan-keyakinan yang kalian miliki. Keyakinan tentang apa, Bu? Keyakinan tentang hal-hal yang nantinya kalian percaya mampu membawa kelas kita menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih menyenangkan, dan pembelajarannya bisa menjadi lancar. Mau? Sepakat? Setuju? Jadi karena nantinya kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat ini datangnya dari kalian sendiri, yang menyusun, yang membuat nanti adalah kalian sendiri, maka kalian juga harus berkomitmen loh ya untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Siap? Sanggup? Jadi nanti kita akan membuat bersama. Kalian boleh menuangkan keyakinan yang kalian miliki untuk nanti kita padukan, kita ramaikan menjadi satu keyakinan kelas kita ya. Nah, selain itu anak, untuk melatih diri kita berpikir positif, mengembangkan pemikiran positif yang nantinya harapannya dengan
satu di atas ya. Selalu jujur dalam mengerjakan ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Suryawati SPD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Ujung. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Ujung, dan tidak lupa kepada Ibu Junita Ratnasari selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semuanya bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita tunggu-tunggu syafaatnya min hadis sa'ah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Bapak Ibu Guru SDN 2 Ujung yang sudi kiranya membantu terlaksananya acara pada pagi hari ini setengah siang. Insyaallah kita semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada acara hari ini yakni ini nanti ada sosialisasi dari Ibu narasumber kita yaitu Ibu Junita Ratnasari. Dimohon Bapak Ibu Guru untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Adapun acara pada hari ini yakni satu pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SD Negeri 2 Ujung. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Sujarwati SPD. Yang ketiga yaitu sosialisasi penyampaian materi budaya positif, pemaparan materi oleh Ibu Junita Ratnasari SPD. Ini calon guru penggerak asli dari SDN 2 Ujung. Yang ketiga nanti ada acara sesi tanya jawab, dan yang selanjutnya doa sekaligus penutup. Baik Bapak Ibu Guru, pada siang hari ini sebelum acara kita mulai, mari sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Kitab. Lillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,
nasta'in wa sallallahu mustaqim Amin. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu Guru yang sudi kiranya telah membuka acara ini bersama-sama. Semoga acara dari awal hingga akhir terlaksana, tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Acara yang selanjutnya yakni sambutan Kepala SD Negeri 2 Ujung kepada Bu Sujarwati SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Ujung. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam acara sosialisasi budaya positif yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bu Yunita Ratnasari. Yang kedua, saya di sini mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Yunita juga Bu Dati karena telah berhasil lulus seleksi calon guru penggerak. Dan seperti yang kita tahu semua, untuk bisa lulus itu sangat sulit sekali. Jadi Bu Dati dan Bu Yunita di sini menjadi guru yang terpilih sehingga bisa lolos dalam seleksi calon guru penggerak. Kemudian yang ketiga, setelah Bu Yunita beberapa bulan terakhir ini melaksanakan pendidikan melaksanakan pendidikan guru penggerak ya. Di sini Bu Yunita akan melakukan aksi nyata yang keempat. Aksi nyata yang keempat dengan sosialisasi budaya positif. Di sini saya harapkan bisa Bu Yunita bisa mengimbaskan kepada guru-guru yang lain, sehingga guru-guru yang lain juga yang belum ikut guru penggerak bisa termotivasi untuk ikut guru penggerak. Setelah itu, dengan sosialisasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Yunita ini, saya harapkan membawa perubahan untuk SDN 2 Ujung. Ya Bu Yunita, semoga apa yang disampaikan bermanfaat nantinya. Selanjutnya, waktu dan tempat langsung saja saya persilakan ke Bu Yunita nanti menyampaikan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diaturkan kepada Ibu Sujarwati telah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya yakni penyampaian materi budaya positif oleh Ibu Yunita Ratnasari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Nganjuk. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Ujung, yang saya hormati Bapak Ahmad Hanifus Diansyah selaku moderator, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Ujung yang saya muliakan. Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas berkenannya Bapak Ibu semua hadir pada kesempatan kali ini untuk kita sharing, kita saling berbagi terkait nanti saya akan menyampaikan tentang apa yang sudah saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak, khususnya dalam hal penerapan budaya positif di sekolah. Nanti mari bersama-sama kita padukan apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, dan mungkin nanti dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini telah dialami oleh Bapak Ibu di sekolah. Nanti kita saling sharing bersama. Ibu Bapak Ibu, karena di sini
banyak sekali ibu guru senior yang mungkin sudah lebih memahami bagaimana karakter dan pola tingkah laku putra-putri kita di sekolah dari masa ke masa. Nanti bisa kita saling sharing, kita lakukan bersama. Demikian Bapak Ibu, untuk kegiatan kali ini yakni sosialisasi budaya positif. Ketika kita sudah berbicara tentang budaya, itu tentunya ada hal-hal yang membutuhkan proses, tidak bisa instan. Budaya tidak bisa tercipta begitu saja dalam 1-2 hari atau dalam kurun waktu yang singkat. Budaya ini bisa terbentuk melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara rutin dan kontinu, yang nantinya akan dapat membentuk karakter dari peserta didik kita, yang kemudian ketika sudah kita terapkan secara kontinu, secara konsisten, itu nanti diharapkan bisa menciptakan sebuah budaya positif di lingkungan sekolah kita, dengan harapan penerapan budaya positif ini bisa membuat kita sebagai pendidik mampu menyelenggarakan pendidikan yang membuat siswa menjadi nyaman, aman, berada di lingkungan sekolah, dan juga kita sebagai pendidik mampu memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik yang tentunya berbeda. Nah, bagaimana menciptakan sebuah budaya positif di sekolah itu tidak bisa dilakukan oleh 1 atau 2 orang saja. Katakanlah saya dan Bu Dati sebagai calon guru penggerak dari sekolah ini, hanya saya dan Bu Dati saja tidak bisa. Untuk mengembangkan sebuah budaya positif di sekolah, perlu kerjasama dari seluruh elemen sekolah, baik itu kepala sekolah, baik itu Bapak Ibu Dewan Guru, wali murid, siswa, dan juga komite sekolah dan lingkungan di sekitar sekolah. Itu juga perlu untuk bekerja sama, perlu untuk berkolaborasi agar mampu menghadirkan, menciptakan, menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Maka dari itu saya berdiri di sini untuk mengajak Bapak Ibu guru semua dan juga mohon dukungan dari Ibu Kepala Sekolah agar kiranya nanti kita dapat bersama-sama membangun iklim positif di sekolah, mengembangkan budaya positif agar kita mampu membawa pendidikan utamanya di lembaga kita ke arah yang lebih positif. Untuk menuju ke dalam budaya positif ini ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita cermati. Yang pertama yakni perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Untuk memahami tentang perubahan paradigma, kita terlebih dahulu harus tahu siapa sesungguhnya yang memegang kontrol atas diri kita. Nah, untuk ini saya boleh minta bantuan mungkin Bu Sela dan Pak Anto mungkin bisa membantu saya untuk maju ke depan. Bu Sela, saya ingin Bu Sela menuliskan sebuah rahasia penting yang ada dalam hidup Bu Sela di kertas ini. Saya tidak akan lihat, Bu Sela bisa menghadap ke belakang atau ditutup mungkin. Ya, saya ingin Bu Sela menuliskan rahasia terbesar Bu Sela di situ. Mungkin saya akan tutup di sini. Bu Sela bisa tulis dulu. Sudah? Banyak ya sepertinya rahasianya. Sudah, boleh dilipat Bu Sela agar tidak tampak oleh siapapun. Nah, sekarang saya ingin mohon bantuan pada Pak Anto. Saya ingin tahu apa yang dituliskan Bu Sela di kertas ini. Saya minta bantuan Pak Anto untuk entah menggunakan cara apapun, bujuk rayu, ancaman,
Anto, saya beri waktu 1 menit untuk membujuk Bu Sela. Kalau boleh tahu, apa ya isi dari kertas itu, Bu? Nah, kita kan CS, nggak mungkin. Nggak apa-apa lah, Bu. Nah, itu kan kalau rahasia kamu sama aja dengan rahasia saya, nggak apa-apa, nggak mungkin ketahuan orang lain. Nah, nggak apa-apa, kan cuma kita berdua yang tahu. Terus tayangnya boleh Pak, mungkin ada tayangnya bisa apa ini pegang oleh Pak gitu. Benar-benar ingin tahu loh budaya, Bu. Nah, kemarin kan sampai pergi kemana itu? Saya kasih tahu kan ke orang tua kamu loh ya, kalau nggak dikasih tahu isi dari kertas itu. Kalau nanti tidak dikasih tahu ya sudah, saya kasih tahu ke orang tua kamu. Kemarin kan habis jalan kemana itu? Udah, nanti kita jalan-jalan, aku takdir apapun yang sampai mau. Pengen lihat aja. Kalau rahasia apa sih, Bu? Kan cuman pengalaman pribadi itu aja. Kalau dikasih tahu kan ke saya kan nggak apa-apa, kan cuma kita berdua yang tahu. Oke, 1 menitnya sudah habis Pak Anto. Terima kasih Bapak Ibu, mohon tepuk tangannya untuk Bu Sela dan Pak Anto. Ini juga nanti saya baca kalau saya berikan. Ya, apa yang bisa kita petik dari kegiatan itu tadi? Bu Sela memiliki sebuah rahasia yang ditulis di kertas. Pak Anto sudah membujuk dengan berbagai cara, dengan bujuk rayu sudah, dengan ancaman sudah, ingin ditraktir juga sudah, tapi Bu Sela tetap bersikeras tidak mau membuka rahasianya, membuka kertasnya tadi. Ini adalah suatu bukti bahwa yang memegang kontrol atas apa yang dilakukan seseorang adalah orang itu sendiri. Ketika Bu Sela tidak berkenan untuk membuka kertasnya, apapun yang dilakukan oleh Pak Anto, selama Bu Sela dalam hatinya tidak ingin untuk melakukan hal tersebut, tidak ingin untuk membuka rahasianya, tidak ingin membacakan kertasnya, apapun yang dilakukan Pak Anto itu juga tidak akan berhasil. Demikian pula dengan putra-putri kita di sekolah. Apa yang mereka lakukan sebenarnya mereka sendirilah yang menentukan. Katakanlah kita memberikan bujuk rayu, kita rayu-rayu murid kita, tapi mau atau tidaknya bergantung pada diri anak itu sendiri. Mungkin kita ketika anak tersebut tidak mau melakukan apa yang kita minta, kemudian kita memberikan hukuman. Kamu tidak mengerjakan tugas hari ini, maka kamu akan dihukum hormat ke bendera merah putih selama jam istirahat. Dia mau ke sana, dia mau hormat karena dirinya sendiri mau. Coba apa yang terjadi kalau anak tersebut tidak mau? Dia duduk aja, diam aja. Ayo sekarang hormat ke tiang bendera di depan sana. Dia tidak mau berangkat. Apakah bisa terlaksana hukuman tadi? Tidak. Atau mungkin dia mau dihukum. Udah hormat ke tiang bendera sampai siang, sampai panas. Kemudian besoknya lagi dia tetap tidak mau mengerjakan tugas yang sudah diberikan, maka sia-sialah hukuman yang tadi telah kita berikan kepada anak-anak kita. Itu makanya paradigma pendidikan ini merupakan fondasi awal kita untuk membentuk suatu budaya positif, bahwasanya kontrol pada masing-masing peserta didik itu terletak pada diri mereka masing-masing, bukan dari pengaruh orang-orang di sekelilingnya. Nah, ini tadi perubahan paradigmanya itu secara garis besar meliputi 4 poin. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, seolah-olah kita bisa meminta murid melakukan apa yang kita minta. Anak-anak kerjakan soal ini
dia mau atau tidak. Kita sudah anak-anak, ibu guru dan bapak guru mau rapat, silakan Bu Nita atau Bu Jati sudah memberikan tugas, nanti dikerjakan, jangan rame ya. Seolah-olah kita bisa mengontrol murid, tapi ketika mereka ingin untuk rame, mereka tergoda untuk membuat kegaduhan, maka terciptalah kegaduhan itu. Tapi kalau mereka dalam hati nuraninya sudah menyadari bahwa oh saya sudah ada tugas, saya harus mengerjakan tugas ini, saya akan tenang di kelas, maka terciptalah suasana yang tenang itu tadi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nanti kita akan kupas bersama bahwa ternyata tidak sepenuhnya penguatan positif itu efektif dalam membangun karakter peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Tidak bisa ternyata Bapak Ibu kritik dan membuat anak-anak merasa bersalah. Kamu nggak kasihan, Bapak Ibu guru sudah menjelaskan capek-capek tapi kalian ngobrol sendiri. Ternyata cara seperti itu pun tidak ampuh dalam menguatkan karakter siswa. Kemudian yang terakhir, poin keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita memaksakan keinginan kita kepada anak-anak, namun nyatanya mereka punya pemikiran sendiri yang kadang perlu kita untuk memahami sebenarnya dari sudut pandang anak ini seperti apa. Next. Nah, ini dia. Jadi paradigma yang kita pahami selama ini itu adalah paradigma stimulus respon, di mana kita menganggap bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Anak-anak datang ke sekolah itu kebutuhannya adalah untuk belajar. Mereka membutuhkan porsi pembelajaran yang sama. Ternyata menurut sudut pandang teori kontrol tidak demikian Bapak Ibu. Ternyata anak-anak kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, seolah-olah semua memiliki sudut pandang pemikiran yang sama. Ternyata tidak demikian. Menurut teori kontrol, setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seolah-olah kita bisa mempengaruhi orang lain, tapi ternyata tidak. Justru kita yang harus memahami bagaimana pandangan orang lain tentang hal-hal yang ada di lingkungan. Jadi bukan kita mengajak orang lain, ini pemikiran saya yang benar, Bapak Ibu harus ikut dengan pemikiran saya, anak-anak harus ikut dengan pemikiran saya. Ternyata tidak demikian. Justru kita yang harus mencoba memahami bagaimana pola pikir dari sudut pandang rekan kerja maupun peserta didik di sekolah. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak kita melakukan penyimpangan, melakukan hal-hal yang kurang sesuai, itu langsung kita dok bahwa itu salah. Kamu melakukan tindakan yang salah. Namun menurut teori kontrol tidak demikian. Ternyata hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak kita itu memiliki tujuan. Di balik setiap tindakan yang dilakukan oleh anak itu pasti ada tujuannya. Jadi, tugas kita adalah menggali sebenarnya apa tujuan dari anak-anak kita ini. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak bisa orang lain yang mengontrol kita. Seperti yang tadi sudah diilustrasikan oleh Bu Sela dan Pak Anto, bahwa Bu Sela lah yang memegang kendali. Walaupun ada pengaruh dari orang lain, tapi tetap kontrol ada di diri kita masing-masing. Begitu juga dengan poin berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, kita tidak bisa dikontrol orang lain. Demikian pun orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Anto. Ketika Pak Anto mencoba untuk membujuk Bu Sela dengan bujuk rayu yang halus, ternyata tidak berhasil, maka muncullah ide dari Pak Anto untuk melakukan ancaman, memberikan ancaman, pemaksaan, tapi toh ternyata juga gagal. Nah, menurut sudut pandang teori kontrol, harusnya yang terjadi adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ditawarkan pada anak penyelesaian seperti apa yang mereka inginkan, mereka punya solusi seperti apa. Kemudian berikutnya, model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Apa ini menang kalah? Apa ini menang-menang? Menang kalah itu ketika misalkan anak kita melakukan tindakan yang salah, kemudian kita memberikan hukuman, kita merasa sudah benar, itu sudah adil, maka menang bagi kita. Tapi anak-anak merasakan itu tidak sesuai, itu tidak adil, itu menyiksa, itu menyakitkan. Maka dalam kondisi ini dianggap anak-anak itu berada pada posisi kalah. Nah, menurut teori kontrol tidak seperti itu. Kita harus berkolaborasi untuk menemukan sebuah titik temu sehingga kita sebagai pendidik merasa masalah terselesaikan dengan solusi yang sesuai. Demikian pula dengan anak-anak. Anak-anak merasa bahwa solusi yang didapatkan bersama itu sudah sesuai dengan keyakinan pada diri mereka. Nah, pembahasan berikutnya adalah terkait disiplin positif. Coba saya ingin ada Bapak Ibu guru yang memberikan pendapat ketika mendengar kata disiplin. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan atau yang ada di benaknya terkait dengan pengertian disiplin? Monggo, ada yang mau memberikan pendapat? Oke, Biati. Menurut saya disiplin itu bagi anak ya, mungkin bagi anak dia dia tahu hak dan kewajibannya dan memiliki rasa tanggung jawab. Dalam arti tanggung jawab ini meliputi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dilakukan ketika dia melakukan kesalahan. Ya, luar biasa sekali senior panutan saya, Bu Yati. Menurut Bu Yati bahwa disiplin merupakan tanggung jawab anak untuk menyadari apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi saya ingin pendapat dari Bapak Guru PJOK ini biasanya yang berkecimpung di lapangan, erat sekali dan identik sekali dengan istilah disiplin. Mungkin Pak Anto bisa menyampaikan pendapatnya? Kalau menurut saya disiplin itu ketetapan, suatu aturan yang harus diikuti dan tidak boleh tidak dilanggar, itu aja. Itu yang salah tadi. Iya, terima kasih Pak Anto. Nah, seperti yang disampaikan Pak Anto, ketika kita membahas tentang kata disiplin, itu pasti yang muncul di benak kita adalah aturan, peraturan. Seorang siswa, seorang anak taat akan aturan, mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Mari kita selami bersama, mari kita gali lebih lanjut tentang apa itu disiplin yang berpasangan dengan kata positif, disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kepatuhan pada peraturan. Nyatanya tidak selamanya seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal hal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin
disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir yang perlu kita gunakan. Jadi ketika kita merasa anak-anak kita ini tidak disiplin, kemudian kita memberikan hukuman, wah itu bertentangan sekali dengan konsep disiplin positif. Next. Kemudian seperti apa disiplin positif yang sesungguhnya itu? Nah, di sini disiplin ini berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu, disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin diri, disiplin positif itu adalah sesuatu yang membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan yang tentunya sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kembali pada teori kontrol tadi, bahwa yang memegang kontrol atas diri adalah diri kita sendiri. Maka demikian pula dengan disiplin. Disiplin tidak lagi hanya beracuan pada peraturan, namun lebih pada bagaimana cara seseorang mengontrol diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seperti nanti kaitannya dengan yang disampaikan Bu Yati tadi, nilai-nilai yang dihargai yang seperti apa? Tentunya hal-hal yang memang sudah selayaknya untuk dilakukan. Nah, hal yang tidak selayaknya untuk dilakukan itu, maka disinilah letak disiplin positif, bagaimana mengontrol diri kita agar kita meninggalkan hal-hal yang tidak sepatutnya dilaksanakan tadi. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Bu Yati, bahwa disiplin positif ini kaitannya adalah tanggung jawab dari masing-masing pribadi untuk mengontrol diri, memilih dan memilah tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita sudah bicara tentang nilai-nilai yang dihargai, apa saja nilai-nilai itu? Nilai-nilai pada diri masing-masing orang itu tentunya tidak sama. Ada nilai-nilai yang dipegang kuat oleh Bu Dina mungkin akan berbeda dengan nilai-nilai yang diyakini oleh Bu Wati, oleh Pak Hanif, itu mungkin akan berbeda. Namun di sini ada satu nilai yang sifatnya adalah menyeluruh, dianggap benar oleh berbagai kalangan, oleh berbagai sudut pandang. Nah, nilai ini yang dinamakan dengan nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai positif yang dianggap baik dan mulia dari semua sudut pandang, dari semua lini bahasa, suku, bangsa, agama, latar belakang. Semua orang menganggap hal tersebut adalah hal yang baik, hal yang positif. Itulah yang dinamakan dengan nilai kebajikan universal. Ada banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan ini. Nah, yang sangat erat kaitannya, yang sangat populer di kalangan dunia pendidikan saat ini adalah nilai-nilai kebajikan, yakni profil pelajar Pancasila. Jadi di antara berbagai nilai-nilai kebajikan itu, salah satunya adalah nilai-nilai yang terkandung pada profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah yang saat ini sedang berusaha kita semua, ya, sebagai pendidik berusaha agar nilai-nilai ini dapat tertanam pada peserta didik kita di sekolah utamanya. Berlanjut pada pembahasan berikutnya, yakni teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa setiap tindakan itu pasti ada hal-hal yang melatar belakangi tindakan tersebut. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu, pokoknya
hal-hal yang melatar belakangi apa yang kita lakukan itu. Teori motivasi ini menjelaskan bahwa perilaku manusia itu didasari dalam ada tiga motivasi yang mendasarinya. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Keduanya ini termasuk motivasi eksternal karena didasarkan dengan perilaku orang lain. Didasarkan kalau hukuman itu tentunya datangnya dari orang lain ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan pujian, karena datangnya dari orang lain, terpengaruh oleh tindakan orang lain, maka motivasi tersebut digolongkan dalam motivasi eksternal. Kemudian motivasi ketiga yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi internal karena tidak terpengaruh oleh orang lain, tidak ada kaitannya dengan hukuman, tidak ada kaitannya dengan pujian, murni karena nilai dari dalam diri yang dipercayai dan karena ingin menghargai diri mereka masing-masing. Sekarang saya ingin tanya, Bunda, ketika Ibu Sujarwati biasanya ada kegiatan rapat di luar sekolah, apakah Bu Dina lantas pulang lebih awal? Saya sebenarnya sudah tahu, tapi saya tetap ingin mendengarkan dari Bu Dina. Melihat sikon, Bu, kalau memang tidak ada kepentingan yang mendadak, saya ya tetap di sekolah. Sedangkan kalau ada kepentingan yang mendadak, saya akan izin kepada Ibu Sujarwati. Kemudian Bu Yati, saya ingin bertanya Bu Yati, ketika Bu Sujarwati misalkan upacara, ada kegiatan upacara di luar lingkungan sekolah kita, mungkin di kantor kecamatan atau di tempat lain, apakah Bu Yati dan teman-teman semuanya datangnya lantas lebih siang? Ini Bu Sujarwati, kepala sekolah kita tidak di sekolah, mari bersama-sama kita hadir lebih siang. Apakah seperti itu? Ya enggak, ya tetap datangnya ya tetap seperti biasa, karena jam 7 anak-anak sudah masuk. Sebelum jam 7 kita harus sudah berada di sekolah, apalagi kalau piket. Tetap kita harus memiliki rasa tanggung jawab, kecuali jika ada kepentingan yang darurat sifatnya urgen. Tadi ya tetap kita izin. Misalnya Buati mohon maaf takziah dulu karena ada, walaupun Bu Jarwati tidak berada di sekolah, itu kebiasaan dari dulu saya seperti itu, dari kepala sekolah yang dulu. Biarpun posisinya Buati atau pimpinan tidak ada di sekolah, kita tetap harus izin, wajib izin. Termasuk juga nanti mungkin dengan teman-teman guru yang lain. Gitu. Terima kasih Bu Yati. Tapi mohon tepuk tangannya untuk Bapak Ibu guru hebat dengan Tujuan Nurjum. Walaupun tidak ada sistem hukuman, walaupun tidak ada sistem penghargaan, tapi tetap konsisten hadir di sekolah lebih awal dan melaksanakan tugas. Nah, kesitulah kita akan melangkah Bapak Ibu. Kesitulah arah tujuan disiplin positif untuk membuat anak-anak kita melakukan tindakan-tindakan mulia, melakukan tindakan positif karena dorongan dari dalam dirinya sendiri. Jadi kita ingin generasi kita berikutnya itu seperti Pak Hamid, menjadi seperti Ibu Dina, menjadi seperti Bu Yati, Bu Yuli, Bu Dati dan semua guru-guru di sini yang
menjadi anak-anak yang di dalam dirinya tertanam rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan mulia. Dihukum oleh penghargaan, wah ini ambigu sekali. Dihukum oleh penghargaan, padahal penghargaan biasanya kan justru menyenangkan ya Bapak Ibu, menimbulkan rasa senang, tapi justru penghargaan ini bisa menghukum. Menghukum yang seperti apa? Pertama itu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek Bapak Ibu. Mungkin sekali dua kali anak-anak akan merasa tergugah, termotivasi oleh penghargaan yang kita berikan. Tapi melalui sebuah penelitian, ternyata diperoleh data bahwa ketika kita berikan terus-menerus penghargaan seperti itu, anak-anak merasa penghargaan itu tidak lagi semenyenangkan ketika diberikan di awal-awal. Jadi pengaruhnya jangka pendek, tidak lagi membawa pengaruh di jangka panjang. Berikutnya penghargaan tidak efektif. Nah, ternyata penghargaan yang kita berikan kepada anak itu tidak ada jaminannya bahwa itu akan efektif membawa anak-anak kita memiliki karakter disiplin positif itu tadi. Penghargaan merusak hubungan. Apa ini penghargaan merusak hubungan? Misalkan di dalam suatu kelas ada satu orang siswa yang kita anggap dia memiliki kemampuan lebih dibandingkan teman-temannya. Misalkan siswa tersebutlah yang paling sering angkat tangan kemudian menjawab pertanyaan. Wah bagus sekali tepuk tangan untuk si A, bagus sekali tepuk tangan si B, wah pandai sekali si A, pandai sekali si B. Maka bagi anak-anak yang tidak bisa menjawab, bagi anak-anak yang ternyata tidak bisa ikut mengambil peran di kelas, itu akan timbul rasa berkecil hati yang nantinya itu justru bisa merusak hubungan si anak ini dengan anak yang dianggapnya hebat itu tadi. Allah mesti si A, Allah mesti si B, akan bisa memunculkan perasaan seperti itu hingga akhirnya menciptakan hubungan yang kurang harmonis antara anak-anak yang dominan dan kerap berpartisipasi di sekolah dengan anak-anak yang biasanya memiliki partisipasi yang kurang di kelas. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini juga didasarkan pada sebuah penelitian. Ternyata pekerja yang diberikan reward terus-menerus ternyata itu justru akan mengurangi ketepatan dari kinerjanya karena dia sudah mendapatkan label sebagai karyawan yang teladan, istilahnya misalkan kita di sekolah ini anak ini tuh pintar, anak ini bisa. Ketika sudah mendapatkan label seperti itu justru mengurangi ketepatan anak-anak ini dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Yang kelima hampir sama dengan yang keempat tadi, penghargaan menurunkan kualitas karena saya biasanya gini juga dianggap baik, berarti ini kemungkinan saya mengerjakannya begini aja, ini sudah tampak baik karena biasanya kan saya dapatnya nilai baik. Ada mindset seperti itu, timbul seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Anak-anak yang tadi yang jarang mendapatkan apresiasi, jarang mendapatkan penghargaan itu akan semangatnya justru mengendur sehingga dapat mengurangi kreativitas mereka. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum ini seperti apa? Misalkan dulu sebelum kita menerapkan kurikulum 2013 kan ada sistem rankingnya Bapak Ibu. Ada anak-anak yang mungkin dari kelas 1, 2, 3 itu selalu mendapatkan ranking 1. Kemudian tiba-tiba ketika dia masuk ke kelas 4 tidak mendapatkan ranking 1 lagi, katakanlah turun menjadi ranking 3, maka akan ada rasa tidak nyaman pada diri anak tersebut. Biasanya aku ranking 1 kok sekarang
ranking 3, mungkin takut dimarahi orang tuanya, mungkin malu dengan teman-temannya karena mengalami penurunan peringkat. Itulah yang dikatakan dengan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi yang datang dari dalam diri menjadi berkurang karena terkalahkan dengan ekstrinsik tadi, penghargaan dari luar tadi, sehingga seolah-olah anak ini hanya akan melakukan tindakan-tindakan yang baik dari hanya jika mendapatkan reward atau penghargaan itu tadi. Demikian 8 poin yang merupakan penjabaran dari penghargaan yang ternyata mampu menghukum. Menghukum itu tidak selamanya fisik ya Bapak Ibu. Menghukum itu bisa seperti tadi, rasa tidak nyaman, rasa malu, rasa bersalah, itu juga segala sesuatu yang berkaitan dengan psikis itu juga bisa menjadi hukuman tersendiri bagi anak. Nah, pembahasan berikutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada hal-hal yang hampir mirip tapi ternyata berbeda. Ya? Di sini kita akan membedakan terlebih dahulu Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi. Ini kan istilah yang sudah cukup familiar ya di lingkungan kita, hukuman, konsekuensi. Kalau restitusi kan mungkin masih belum terlalu familiar. Kita bahas yang familiar dulu, yakni hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, pasti menyakitkan. Hal yang diberikan pasti menyakitkan, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak harus menyakitkan. Kemudian membuat anak, hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Karena tadi tindakan, treatment yang kita berikan itu menyakitkan, tentunya akan menimbulkan rasa sakit yang tidak selamanya berupa fisik, namun bisa juga psikis ya Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi itu sekedar membuat anak merasa tidak nyaman, tapi tidak sampai tersakiti. Anak-anak menjadi benci kedisiplinan karena dia dihukum merasa sakit hati, akhirnya dikhawatirkan justru akan membenci kedisiplinan. Sementara konsekuensi bisa membuat anak menghargai disiplin. Yang ketiga adalah restitusi. Ini mungkin yang masih belum terlalu familiar di lingkungan kita, istilah restitusi. Ini merupakan kondisi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, itu tujuannya mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, setelah kita tahu apa itu restitusi, kita bandingkan kembali. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, harus menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak perlu menyakitkan, tapi sesuatu harus terjadi. Tapi di restitusi ini adalah pilihan. Kita memberikan alternatif yang bisa dipilih oleh anak apa yang akan mereka lakukan. Kemudian terkait dengan ketidaknyamanan tadi, kalau hukuman itu tidak nyamannya jangka panjang, kalau konsekuensi itu tidak nyamannya jangka pendek, tidak nyaman. Tapi kalau restitusi itu menguatkan. Jadi perbedaannya, kalau konsekuensi dan hukuman tadi menimbulkan ketidaknyamanan baik dalam jangka panjang maupun pendek, tapi kalau restitusi ini lebih kepada penguatan karakternya. Kemudian hukuman tadi murid merasa tersakiti, merasa tidak nyaman. Kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Di hukuman
mungkin bisa menimbulkan perlawanan. Anak dan yang dihukum justru memicu terjadinya perlawanan. Tapi kalau di restitusi itu masalahnya terpecahkan. Kita tahu sudut pandang peserta didik, apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian bila ditinjau dari sudut pandang konsekuensi, itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Guru harus terus-menerus memantau. Kalau anak-anak sudah kita ajak melalui proses restitusi, nah itu mereka akan belajar untuk bertanggung jawab. Tadi kembali seperti yang disampaikan Bu Yati juga, disiplin positif, tanggung jawab dari dalam diri. Bila ditinjau dari identitas sukses dan identitas gagal, hukuman itu bisa memberikan identitas kegagalan pada anak-anak akan merasa buruk. Sementara identitas sukses ini akan bisa kita dapatkan ketika kita menerapkan konsekuensi dan restitusi. Namun perlu digarisbawahi bahwa hukuman itu sifatnya negatif, membawa pengaruh negatif. Sudah dapat dipastikan. Tapi konsekuensinya sifatnya netral. Nah, yang kita harapkan nih, ada dampak positif yang bisa timbul ketika kita menerapkan restitusi. Ini secara saja ya Bapak Ibu saya sampaikan. Nah ini tadi, mungkin tadi Bapak Ibu sempat bingung membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Titik beratnya itu ada di sini Bapak Ibu. Nah ini, kalau hukuman itu tiba-tiba dan tidak diharapkan, jadi spontan aja. Misalkan anak terlambat, Pak Anto marah langsung, dan kamu lari dari lapangan, spontan. Tapi kalau konsekuensi itu sudah diketahui sebelumnya, masuk akal. Anak-anak, jadi kalau kalian tidak melaksanakan tugas piket pada hari ini, maka besok kalian harus piket loh ya. Jadi piketnya double hari ini. Tadi kan tidak mengerjakan, besok kalian harus mengganti, membantu temannya yang piket besok. Sudah kesepakatan dari awal, anak-anak sudah tahu. Jadi ketika Bu tadi saya nggak sempat piket, ya sudah tahu kan peraturannya apa. Oh iya Bu, besok saya akan piket mengganti besok. Konsekuensi ada perjanjian sebelumnya. Tapi kalau restitusi ini ketika anak melakukan kesalahan, kita ajak di sini istilahnya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kita ajak anak untuk ngobrol bersama-sama dalam menyelesaikan masalah yang telah dilakukan. Nah setelah itu, kalau hukuman itu dibuat oleh guru, kita yang menentukan, karena spontan tadi ya, spontan biasanya disertai emosi, makanya kadang hukumannya sedikit tidak masuk akal. Nah kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid, jadi masih ada keterlibatan guru. Tapi kalau di restitusi itu dibuat oleh murid, dibuat oleh anak-anak sendiri. Next. Nah, untuk agar kita bisa menjalankan sebuah restitusi, itu kita harus menggali keyakinan apa yang dimiliki oleh peserta didik kita. Dengan apa? Dengan membentuk suatu keyakinan kelas, atau bisa dalam lingkup yang lebih luas lagi, keyakinan sekolah. Nah, apa sih keyakinan kelas ini? Kita akan bahas bersama. Sebelumnya kita akan bahas dulu kenapa disebutnya keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan. Nah alasannya adalah seseorang itu dianggap akan lebih nyaman, lebih bersemangat, lebih tergerak untuk melakukan sesuatu ketika dia meyakini apa yang dia lakukan itu, dia yakin, daripada hanya sekedar peraturan yang datang dari orang lain. Tiba-tiba masuk kelas jadi peraturan itu dia hanya sekedar meneliti saja, itu kurang bermakna dibandingkan dengan anak mengemukakan sendiri keyakinan yang mereka miliki. Next. Nah ini dia, pembentukan keyakinan kelas itu harus memperhatikan beberapa hal tertentu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari
tempat sampah. Tapi kalau keyakinan kelas kita bisa mengutarakannya dalam misalkan menghargai kebersihan, bertanggung jawab atas kebersihan. Itu kan lingkupnya lebih luas lagi ya Bapak Ibu, tidak hanya sekedar terpaku pada sampah dan tempat sampahnya tadi saja. Jadi lebih luas pemaknaannya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal bersifat umum yang bisa diterima oleh berbagai kalangan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan begini, terkait dengan kehadiran di sekolah. Misalkan di peraturan tertulis dilarang datang terlambat. Itu kan berupa kalimat negatif ya. Nah, sebagai gantinya ketika kita membuat keyakinan kelas bisa diubah menjadi bentuk positif. Selalu datang tepat waktu. Selalu datang ke sekolah tepat waktu itu berupa kalimat positif. Maka diharapkan dalam penyusunan keyakinan kelas ini kalimatnya berupa kalimat positif. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Jadi kita bisa mengambil nilai-nilai yang betul-betul substansial dan memang sangat perlu untuk diterapkan. Tidak perlu terlalu rinci sampai ada 50 poin yang akhirnya anak-anak lupa, tidak mengingat bahkan 1 poin pun. Jadi lebih baik kita bikin simpel aja yang memang anak-anak bisa mengingatnya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita libatkan seluruh putra-putri kita di kelas untuk ikut menyusun keyakinan kelas bersama. Yang terakhir yang penting, tidak kalah pentingnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan itu perlu kita refleksi penerapannya, kita evaluasi mana yang perlu disesuaikan lagi, mana yang perlu dipertahankan, itu harus kita refleksi, harus kita evaluasi secara berkala. Nah, Bapak Ibu, ini ada sedikit cuplikan video saya ketika menyusun keyakinan kelas bersama siswa kelas 5. Mungkin bisa nanti sebagai referensi Bapak Ibu dalam menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan suatu keyakinan kelas dalam keyakinan kelas maka dilakukan selama pembelajaran kita di kelas. Akan kita lakukan bersama. Apa yang disebut keyakinan kelas itu? Jadi selama ini kalian tahu tentang
keyakinan kelasnya sudah kami susun bersama dan anak-anak juga alhamdulillah cukup konsekuen dalam menaatinya. Misalkan di kelas tiba-tiba ada yang temannya ngomong kemudian dia tidak sadar atau ikut langsung menyaut gitu. Tiba-tiba mereka tuh ingat sendiri bahwa oh, keyakinan kelas kita itu adalah menghargai orang yang sedang mengutarakan pendapat di kelas, bahwa untuk mengutarakan pendapat itu kita harus gantian. Tuh mereka langsung teringat dengan sendirinya gitu loh. Kemudian bisa menunggu temannya selesai bicara, temannya selesai menyatakan pendapat, baru kemudian mereka menyusul. Ya, tapi namanya juga anak-anak Bapak Ibu kadang juga spontan temannya ikut ngomong, tapi alhamdulillah dengan adanya keyakinan kelas ini mereka bisa ingat sendiri, oh kemarin sudah membuat keyakinan yang seperti ini itu mereka bisa tersadar karena memang yang membuat adalah mereka sendiri. Datangnya dari masukan-masukan yang diberikan oleh siswa-siswi kelas 5. Bisa dilanjutkan? Nah, tadi kita sudah sempat menyinggung tentang kebutuhan dasar, bahwa setiap tindakan itu pasti ada hal yang melatar belakanginya. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Di antaranya yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan diterima, yang ketiga kebutuhan akan kebebasan, yang keempat kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima adalah kebutuhan tentang penguasaan. Next, kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa sih kebutuhan untuk bertahan hidup? Itu meliputi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, makan. Ya, kalau untuk anak-anak kita ya mungkin pagi butuh sarapan, ya mungkin kadang mereka merasa lapar sehingga tidak berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran karena kebutuhannya akan kebutuhan bertahan hidup ini tidak terpenuhi, belum sarapan tadi misalnya. Next. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini terkait dengan kebutuhan akan kebutuhan sosial, dengan lingkup sosial, di mana setiap anak, jangankan anak-anak, orang dewasa pun juga butuh untuk merasa dihargai, diterima, dan juga disayangi. Makanya kadang ada anak-anak yang cenderung cari perhatian gitu. Mereka ingin diperhatikan sebetulnya, jadi mereka berulah karena ingin diperhatikan. Berikutnya kebutuhan akan pilihan, kebutuhan kebebasan. Ini salah satunya kalau diterapkan di kelas itu kebutuhan anak-anak akan gaya belajar. Ada kan guru cenderung ada kan yang monoton, ada yang memberikan pelajaran, padahal anak-anak ini butuh diberikan pilihan-pilihan baru, pilihan metode-metode pembelajaran baru. Itu juga bisa. Jadi kadang mereka menimbulkan kegaduhan di kelas karena sebetulnya bosan, Bapak Ibu, bosan cara-cara seperti ini, bosan kok dijelaskan lagi, mengerjakan lagi, dijelaskan lagi, mengerjakan lagi, pengen yang lain, pengen metode pembelajaran yang lain. Ini kaitannya dengan kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Next. Berikutnya kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Anak-anak itu ingin senang, inginnya bermain, ingin tertawa, itu juga kebutuhan. Jadi kadang mereka bercanda sendiri dengan temannya ketika dijelaskan, itu juga untuk memenuhi kebutuhannya. Ya salah satu ini kebutuhan akan kesenangan. Nah, PR kita adalah bagaimana kebutuhan akan kesenangan ini tetap bisa terpenuhi, tapi dalam konteks yang positif, bukan mereka bersenang-senang sendiri, tertawa-tertawa sendiri dengan temannya saat pelajaran, tapi mungkin kita bisa mengkombinasikan metode pembelajaran dengan bermain, dengan game-game seperti itu, sehingga anak-anak kebutuhannya akan kesenangan dapat terpenuhi. Yang terakhir ini adalah kebutuhan penguasaan. Anak-anak itu butuh diakui bahwa mereka tuh bisa, mereka tuh terampil, mereka tuh kompeten pada bidangnya masing-masing. Mereka butuh
butuh pengakuan akan itu. Jadi itu yang termasuk kebutuhan penguasaan. Nah, ada banyak hal yang akan dilakukan anak-anak kita untuk memperoleh atau mendapatkan 5 kebutuhan dasar itu tadi. Ada yang ditempuh dengan cara-cara positif. Nah, yang harus kita hindari itu adalah jangan sampai mereka melakukan tindakan negatif untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar itu tadi. Next. Nah, ketika anak-anak kita, Bapak Ibu, ketika anak-anak kita tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan tadi, maka disitulah muncul tindakan-tindakan menyimpang, muncul tindakan-tindakan yang kurang sesuai dengan budaya positif yang kita harapkan. Nah, untuk menanganinya itu ada 5 posisi kontrol yang biasa diterapkan. Posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau, dan yang terakhir dan paling direkomendasikan adalah posisi manajer. Nah, supaya Bapak Ibu lebih jelas perbedaan dari masing-masing posisi kontrol ini, saya ada beberapa video bisa disaksikan oleh Bapak Ibu guru terkait dengan penerapan 5 posisi kontrol. Tapi kebetulan ini nanti untuk di video ini nanti contoh videonya adalah siswa sekolah menengah ya Bapak Ibu, tapi ini hanya untuk gambaran saja. Next. Yang pertama ini posisi pembuku. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ya, itu tadi posisi penghukum ya Bapak Ibu. Gurunya menggunakan nada suara yang tinggi, menghardik, dan bahkan memberikan label-label negatif pada peserta didiknya. Kamu lagi terlambat, lagi memang malas kamu. Dan langsung memberikan hukuman secara spontan. Peserta didiknya tanya, kenapa saya harus selalu lapangan basket Bu? Bukan malah diberikan pengertian, tapi hukumannya justru ditambah. Ini adalah posisi yang sebisa mungkin kita hindari sebagai pendidik ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Naren, selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ini di posisi kedua, pembuat merasa bersalah itu nada suaranya lebih diperhalus lagi, mengiba. Kamu gak kasihan, nanti ibu dimarahi bapak kepala sekolah, ibu dimarahi ibu kepala sekolah. Jadi membuat anak merasa bersalah dengan memelas, dengan mengiba. Ini juga tidak direkomendasikan ya Bapak Ibu untuk dilakukan, walaupun kenyataannya mungkin masih ada Bapak Ibu guru di luar sana yang menggunakan posisi ini, tapi sebisa mungkin untuk dihindari juga. Berikutnya adalah posisi sebagai teman. Naren,
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah menolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap beresin ya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu tadi posisi teman ya Bapak Ibu, seperti yang sudah disaksikan. Kalau posisi teman ini gurunya lebih mengakrabkan diri dengan siswa, lebih ramah dalam berkata-kata, dalam mengajak anak berkomunikasi. Dan kelemahan di posisi teman ini biasanya gurunya cenderung untuk menutup-nutupi tindakan yang dilakukan oleh siswanya. Seperti tadi, sudah nanti ibu akan mengurus masalah absen kamu. Nah, itu kelemahan posisi teman itu di situ. Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, saya masuk sana, tapi tidak ada keberlanjutannya. Jadi tidak lanjutnya bagaimana itu tidak ada. Kalau yang di posisi teman, anak-anak tidak diajak untuk mencari solusi. Jadi ya baik sih mendekatkan diri dengan anak, baik. Hanya saja tidak ada alternatif solusi dari masalah yang sudah terjadi. Next. Berikutnya adalah posisi pemantau. Ya, manggilnya keras karena anaknya bermimpi baca buku terlambat. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu ke posisi pemantau. Jadi guru mengingatkan kembali ya, peraturannya apa dan disandingkan dengan konsekuensi. Apa yang sudah kamu lakukan, ini konsekuensi yang sudah kita sepakati. Jadi di pemantau itu seperti itu. Anak diingatkan tentang kesalahannya, ditanya masuknya harusnya jam berapa, kamu terlambatnya berapa menit, datangmu pukul berapa, konsekuensinya bagaimana? Konsekuensi. Jadi bersandingnya dengan konsekuensinya. Berikutnya ini adalah posisi yang paling disarankan ketika putra-putri kita ada yang melakukan tindakan yang salah, adalah posisi manajer. Ini contoh ilustrasinya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa set alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada
ya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini tadi posisi manajer, posisi yang paling disarankan. Kenapa? Karena anak tidak langsung serta-merta ditunjukkan kesalahannya, kemudian ada konsekuensi yang sudah tersedia untuk dilaksanakan, tidak. Tapi anak-anak ditanya dulu alasannya kenapa lupa menyetel alarm, kemudian ditanya tentang keyakinan yang mereka miliki, dan kemudian anak-anak yang paling penting adalah mereka diajak untuk mencari solusi dari permasalahan yang sudah terjadi. Next. Nah, ini rangkuman dari tadi apa yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu. Jadi ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, kenapa tadi saya sudah menyampaikan bahwa penghukum dan pembuat merasa bersalah itu tidak direkomendasikan karena bisa menimbulkan identitas gagal pada peserta didik. Nah, kemudian posisi yang bisa kita terapkan itu adalah posisi teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk teman dan pemantau ini anak-anak masih bergantung pada orang lain, ada kaitannya dengan orang lain yang mengingatkan tadi apa saja kesalahannya. Tapi untuk posisi manajer ini anak dilatih untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka miliki. Maka dari itu posisi manajerlah yang mari bersama-sama kita usahakan untuk kita terapkan di sekolah kita. Nah, bagaimana kita menerapkan restitusi ini? Bagaimana kita melatih siswa kita agar memiliki karakter yang kuat, yang mampu menyelesaikan masalah yang sudah ditimbulkan? Itu adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Next. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu diawali dengan kegiatan yang pertama, yang paling mendasar, itu menstabilkan identitas. Ketika kita melaksanakan tahapan menstabilkan identitas, kita bisa menyampaikan pada anak-anak kita bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, setiap orang bisa melakukan kesalahan, dan bahwa bukan mereka satu-satunya orang yang pernah melaksanakan kesalahan, melakukan kesalahan. Apa tujuannya? Kenapa kita perlu menstabilkan identitas itu? Agar anak merasa lebih nyaman untuk nanti selanjutnya mengemukakan tujuan dan alasan mereka yang melatar belakangi kesalahan yang sudah diperbuat. Baru kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini identik dengan bagaimana kita bisa menggali alasan yang melatar belakangi putra-putri kita melakukan suatu kesalahan. Kita tanya sebenarnya kenapa bisa hal tersebut sampai terjadi. Baru kemudian kita akan masuk ke tahapan yang ketiga, yakni menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang mereka miliki, keyakinan mana yang kurang sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan, dan bagaimana langkah-langkah perbaikannya. Itu ada di tahap menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, menstabilkan identitas, menyampaikan bahwa adalah hal yang wajar anak-anak melakukan suatu kesalahan, agar diharapkan nanti anak-anak itu bisa merasa nyaman, tidak merasa bahwa aku salah, ini adalah hal buruk, aku adalah anak yang begini-begini, yang konotasinya negatif. Diharapkan tidak begitu. Next. Ini tadi juga sudah saya sampaikan bahwa validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah ya, menanyakan
tadi menanyakan keyakinan, sudah saya sampaikan bahwa kita tanyakan pada anak nilai-nilai apa yang mereka miliki, nilai-nilai apa yang telah mereka sepakati. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya, contoh-contoh kalimat-kalimat yang biasa digunakan pada tahapan itu. Jadi tidak harus saklek seperti ini, tidak bisa dikembangkan sendiri. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu yang di kelas 1, 2, 3 itu tentunya anak-anak tidak akan nangkap kalau diajak berkomunikasi dengan bahasa yang kompleks, kosakata yang sudah tahapannya di luar kosakata yang mereka kuasai. Jadi untuk pertanyaannya bisa disesuaikan. Ini hanya contoh-contoh saja. Nah, ini adalah contoh penerapan sebuah restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 对呀。
menemukan sendiri solusi yang dirasa baik untuk menyelesaikan dari masalah yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi kita mengajak anak berdialog, itu juga melatih kemampuan berpikir kritis anak. Kita ajak anak berdialog sehingga nantinya mereka bisa menawarkan sebuah solusi yang bisa kita jadikan win-win solution. Jadi tidak ada menang kalah, semuanya menang, kebutuhan anak terpenuhi, dan budaya positif bisa kita kembangkan di sekolah. Itu tadi pemaparan materi dari saya, Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator untuk mungkin bisa dipimpin dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, beri cross yang meriah untuk Bu Zunita Nasari. Baik, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita petik dari apa yang disampaikan oleh Bu Yunita tadi dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita dapat ini ilmu yang bermanfaat untuk kita khususnya dan umumnya untuk sekolah kita dan juga murid-murid kita di sekolah nanti. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Yunita. Saya buka sesi tanya jawab dan saya persilakan waktu dan tempat kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Monggo Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya kepada Ibu Yunita Nasari. Mungkin Bu Juli. Untuk penerapan restitusi tadi itu kan diterapkan di kelas tinggi ya. Nah ini bagaimana kalau restitusi itu diterapkan di kelas rendah, sedangkan cara berpikir kelas rendah dan kelas tinggi itu kan berbeda. Nah di sini saya punya siswa itu kan dia untuk seminggu terakhir dia sering telat. Nah penerapan atau cara restitusi yang tepat itu bagaimana? Baik, terima kasih Bu Juli atas pertanyaannya. Mungkin ini nanti langsung dijawab Bu. Nah, monggo ini langsung dijawab oleh pakarnya. Ya, ini tidak saya saja, nanti mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa mengemukakan pendapatnya juga untuk menjawab. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita berdialog, ketika kita menerapkan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dalam berkomunikasi kita sesuaikan bahasa kita dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Tidak harus menggunakan draft kalimat seperti yang saya contohkan. Misalkan anak-anak dalam sehari-harinya menggunakan bahasa Jawa, ya kita ajak dia santai saja, tidak harus tegang. Misalkan tadi di video saya itu di dalam ruangan, misalkan tidak di dalam ruangan pun tidak masalah. Kita lakukan pendekatan pada anak tersebut dari hati ke hati. Misalkan suatu santai di jam istirahat, Bu Yuni bisa ajak bersantai di samping taman atau di bawah pohon yang rindang ya. Kita ciptakan situasi sesantai mungkin supaya kita bisa lebih dekat dengan anak. Kita bisa membuat anak kita merasa nyaman, mengutarakan pendapatnya, mengemukakan alasannya kenapa dia sampai terlambat berkali-kali. Sudah dicoba ditanya Bu Yuni? Sudah. Kenapa alasannya Bu Yuni? Alasannya itu telat karena ibunya belum makan, seperti itu. Dia masih sarapan. Itu ibunya terlambat, belum selesai masak sehingga anaknya sarapannya pun mundur. Jadi ini kita tidak perlu mengatakan anak-anak kira-kira kamu ingin memenuhi kebutuhan yang mana, tidak seperti itu. Dari sini kan kita bisa nangkap, oh berarti dia menghendaki sarapan dulu tapi ibunya belum makan. Kalau masak berarti ada kebutuhan bertahan hidup yang ingin dia penuhi terkait dengan makan itu tadi. Kemudian di sini ada faktor orang tua, berarti ada faktor orang tua. Nah, mungkin kalau Bu Yuli sudah mengadakan komunikasi dengan anak tapi tidak
ada perbaikan, mungkin bisa ditempuh jalan dengan orang tuanya. Mungkin dengan berkomunikasi seperti yang saya sampaikan tadi, dalam rangka menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah, kita tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa hanya Bapak Ibu guru yang berjalan, tapi juga harus ada kerjasama. Salah satunya adalah dengan wali murid. Mungkin nanti bisa coba dikomunikasikan dengan orang tua dari siswa yang bersangkutan, ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang ingin menambahi? Tidak ada, ya? Pas? Alhamdulillah. Willy bagaimana? Bisa diterima, Willy? Ya, alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dari Ibu Sujarwati? Ya, terima kasih atas waktunya. Pertama saya ucapkan terima kasih Bu Nita, karena setelah mendengarkan paparan dari Bu Nita, saya menjadi paham sekarang. Ternyata selama ini dalam mengajar saya masih banyak yang tidak sesuai. Ya, di sini aku untuk disiplin positif tadi, itu apakah bisa diterapkan oleh semua anak? Maksudnya di sini kan jadi memiliki sifat yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Bisa dicontohkan bagaimana supaya disiplin positif itu bisa terlaksana di lembaga kita seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sujarwati atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Bu Sujarwati adalah bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif dengan keragaman karakter dari putra-putri kita. Ya, disiplin positif ini tidak bisa hanya kita berikan melalui kata-kata, melalui nasihat saja, tapi perlu dicontohkan dengan tindakan. Nah, untuk menuju sebuah budaya seperti yang saya sampaikan tadi, perlu pembiasaan, perlu kita terapkan hal-hal kecil, mungkin dianggap kecil, tapi ketika dilakukan secara berkala itu akan memberikan dampak yang besar bagi pembentukan karakter siswa. Misalkan budaya senyum sapa salam, Bapak Ibu seperti yang sudah kita terapkan ya Bu Wati, ada Bapak Ibu guru yang pikir untuk menyambut anak-anak. Nah, mungkin itu dianggap sesuatu yang bukan hal besar, tapi itu akan berdampak. Anak-anak merasa senang ketika ada Bapak Ibu gurunya yang menyambut di sekolah. Oh, Bapak Ibu guru hadirnya juga pagi, maka saya juga tidak akan terlambat, saya juga akan datang pagi. Jadi kita berikan contoh, misalkan untuk menghargai orang lain, bagaimana supaya anak-anak kita bisa menghargai. Nah, itu juga kembali lagi ke gurunya. Murid harus menghargai guru, tapi guru juga harus bisa menghargai murid. Kalau ingin murid berkata, berucap, bertutur kata yang sopan kepada guru, maka guru juga harus membiasakan untuk berkata yang baik kepada murid. Jadi berkomunikasi dan memberikan rasa hormat juga pada murid, bahwa murid itu adalah individu yang juga memiliki kebutuhan tadi, kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk dihargai, mereka juga butuh. Jadi kalau kita ingin mengembangkan budaya positif, itu yang paling perlu dilakukan adalah dengan memberikan contoh nyata. Kita harus bisa memberikan keteladanan pada putra-putri kita. Gitu. Mungkin masih banyak yang perlu dibenahi. Untuk saya sendiri, saya pribadi juga masih sangat banyak hal yang perlu saya benahi. Jadi mari bersama-sama kita berjalan beriringan bersama, berkolaborasi untuk saling melengkapi. Manakala ada yang kurang pada diri saya, bisa dilengkapi dengan kelebihan dari Bapak Ibu guru yang lain. Manakala ada kekurangan dari rekan-rekan yang lain, bisa saling kita lengkapi bersama. Jadi yang bisa kita berikan pada siswa anak-anak kan lebih mudah menerapkan apa yang mereka lihat daripada apa yang sekedar mereka dengar. Jadi kita bisa memberikan contoh keteladanan, kita bisa memberikan kebiasaan positif seperti kegiatan kerohanian yang dilakukan Pak Pan secara kontinu, walaupun hanya seminggu sekali, tapi itu juga sudah memberikan dampak besar. Apalagi
Pak Kanit juga memberikan kesempatan anak-anak untuk menghandle acara. Mereka yang jadi pembawa acara, mereka yang jadi pengisi acara, ini secara tidak langsung juga memberikan pendidikan karakter pada siswa. Mereka berani tampil, percaya diri, bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diamanahkan. Begitu Bu Wati dari saya. Mungkin masih ada lagi. Saya lihat catatannya Bu Wati banyak. Iya, ini karena ini hal baru bagi saya, makanya banyak pertanyaan. Kalau berarti tapi intinya pembiasaan itu ya Bu ya. Nah, kalau tadi ada keyakinan kelas, apakah bisa kemungkinan kita adakan untuk guru-gurunya keyakinan untuk sekolah, kita buat keyakinan gitu, kira-kira gimana? Bisa sekali Bu. Jadi untuk keyakinan kelas ini tadi, karena saya kan lingkup saya mengajar di kelas, saya membuatnya keyakinan kelas. Tapi misalkan Bu Wati ingin kita bersama-sama membuat keyakinan sekolah, sangat bisa. Bila mana keyakinan itu nanti inginnya diterapkan di lingkup Bapak Ibu Guru, kita buat bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru saja, tidak masalah. Tapi misalkan kita ingin membuat keyakinan sekolah yang nantinya akan digunakan oleh seluruh siswa, jadi siswa juga harus dilibatkan. Seperti itu Bu. Mungkin ada lagi? Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi? Pas, alhamdulillah. Karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya kembalikan kembali pada Bapak Moderator. Monggo Bapak naik. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Juwita Narsari sudah mengenalkan dari awal hingga akhir dan memberikan ilmunya secara cuma-cuma kepada kita. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, untuk yang sesi terakhir yakni saya akan bacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber tadi. Yang pertama, untuk membangun budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen warga sekolah itu sendiri. Terus yang kedua, budaya positif dapat dikembangkan melalui penerapan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah. Dan yang terakhir, beberapa hal yang bisa dilaksanakan agar budaya positif bisa dikembangkan di lingkungan sekolah adalah melalui penyusunan keyakinan kelas, mengenali kebutuhan peserta didik, serta penerapan restitusi. Baik, itulah tadi kesimpulan-kesimpulan yang bisa saya catat hasil dari pemaparan Bapak pemateri dari narasumber. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan akhirnya semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat. Lebih afdolnya lagi kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hatta yakina ma huwa yuqul masjida ya rabbana taqabbal ya baghil jiddu wa mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina jama'a wa wafat wa tanal biha hajat wa tudarjat sayyidina tarfa'na biha darajat wa tubayyana bi asr wa yamin jadid khairan bi hayatin abadan abad. Allahumma nas'aluka bi subhanika wa salama bi kulli ismi wal ghanimah bi kulli birri wal fawzan bil jannati wa najatna dari wa fadila syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa qawlan shalihan wa 'amalan maqbulan wa rizqan thayyiban wa sa'atan maghfir li dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang telah hadir pada siang hari ini. Saya sebagai moderator dari awal hingga akhir, bila ada salah ucap, salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum